Oke teman-teman, selamat sore. Bertemu dengan saya Rizky Baihaki di podcast Ruang Tamu. Kita kedatangan tamu dari mana? Dari Gorontalo. Dari Gorontalo ya, jauh dari Gorontalo teman-teman. Eh di sore hari ini kita mungkin akan membahas beberapa hal yang cukup viral akhir-akhir ini dan cukup menjadi tragedi yang mengenaskan ya di negara kita, yakni mengenai kasus panti asuhan di Tangerang, ya, di mana ada peristiwa semacam pedofilia sekaligus sodomi terhadap anak asuh di panti asuhan tersebut. Tapi ada beberapa hal yang ingin kita kembangkan bahasannya, tidak hanya membahas tentang tragedinya saja, tapi tentang bagaimana menjamurnya yayasan, menjamurnya lembaga-lembaga sosial tanpa eh, filterisasi yang baik, tanpa controlling yang baik dari lembaga-lembaga terkait. Jadi supaya tidak sembarangan ya untuk kemudian mendirikan yayasan atau mendirikan lembaga apapun, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lain sebagainya. Kita mungkin nggak kembali Mhm. ya. Kita mulai ke narasumber teman-teman. Iya, Eh, narasumber. dari Ustadz Faisal kita sambil Iya, ngobrol santai. iya, jebakan maut kan. Ngobrol-ngobrol santai cenah. Jadi Gimana Tad? narasumber. Pendapatnya Tad tentang dari tragedinya dulu lah. Gimana? Kalau tragedi kayaknya baru pas namu di sini jadi tahu Hmm. eta kasus SDM Oh, yang di Tangerang itu. Kan udah bikin video di ya, saya udah bikin TikTok. video Tad. Responnya kumaha ta responnya? Kalau saya sih sebenarnya eh merespon dari segi sosial, Bib. Mhm, Jadi memang biasanya kan ada narasi tentang pelanggaran semacam itu, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya asusila, zina dan lain-lain itu kan mhm. selalu ada bahasa ya biarin aja gitu. Mereka, saya, toh mereka nggak merugikan saya gitu kan. Nah, Hmm. padahal di dalam perspektif saya sebetulnya kalau berlandaskan agama itu kan konsep azab itu seringkali tidak terjadi atau turun terhadap Individu. yang Iya. zolimnya saja. Kalau kemudian Indonesia dilanda gempa megatrust misalkan yang kemarin itu kan gara-gara perzinahan, karena kan Tuhan itu Allah itu nggak menurunkan azab secara tiba-tiba kan, pasti Mhm. mungkin ada pelanggaran terlebih dahulu dari manusia, baru Tuhan memberikan azab. Nah, saya itu takut bahwa azabnya itu akan menimpa saya juga gitu. Jadi Iya, iya. akhirnya kemaksiatan-kemaksiatan itu ya mesti saya suarakan, mesti saya lawan gitu maksudnya, ngeriknya dilawan. Enggak maksudnya ya speak up lah tentang itu gitu. Yes. Bagus, bagus tanggapannya. Jadi lebih ke Tapi sana sih. benar juga. Tapi ada dalam Al-Quran tuh dikatakan kalau Allah itu nggak bakal ngazab eh, satu kaum selama kaum itu masih beristighfar. Jadi mungkin mengambil peran Hmm, kita sebagai muzakir, orang yang mengingatkan agar mereka kembali beristighfar kepada Allah atas ya apa yang ya. sudah mereka lakukan. Ya, bagus. Hmm, Cuman di Indonesia sendiri untuk lembaga-lembaga sosial, kan kalau yayasan itu biasanya bergeraknya di lembaga sosial, kemudian keagamaan, kemudian ya. kemanusiaan. Mungkin ini masuknya pada ranah-ranah kemanusiaan. Terkhusus jika landasan tadi kan dari Islam ya. Coba sekarang kita masuk ke dalam Islam tentang anak yatim. Nah, betul betul. Dalam Menarik. dalam Islam tuh rada-rada ngeri-ngeri sedap ketika kita ngomongin anak yatim gitu. Hmm, Apalagi sampai membuat yayasan atau lembaga khusus untuk menampung anak yatim, tetapi dalam tanda kutip anak yatimnya itu dijadikan jajanan atau sesuatu yang seolah-olah dijadikan produk untuk mendapatkan keuntungan hmm, profit individu gitu. dieksploitasi ya. Ya, eksploitasi anak yatim. Anjay. Kan, tapi itu memang terjadi sih, memang terjadi. Banyak, bahkan hampir semua semua sih. Ya, kebanyakan lah yang kita lihat. Mungkin kita bisa lihat misalnya ada nggak sih lembaga anak yatim atau senternya, kantor sentralnya itu yang di pelosok-pelosok gitu.
pasti rata-rata di pinggir jalan. Ah, Yang banyak orang lalu lalangnya. iya Terus iya. yang digedeinnya heckling-nya tuh anak yatim. Hmm. Entah itu yatim dan duafa. Sekarang udah mulai nambah lagi satu, dan penghafal Quran. Kenapa? Karena memang orang Indonesia itu diakui beberapa tahun ke belakang sempat viral di media Jepang. Orang Indonesia itu dalam hal mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan yang berkonotasi agama itu Hmm. semangat banget. Makanya Hmm. bisa menghasilkan miliaran. Bahkan ada salah satu ustadz di Bandung ketika dia punya program yang gratis, kemudian ditanya, kenapa kok nggak bikin? Tapi ini sebenarnya diskusi internal, makanya saya nggak mau sebutin ustadznya siapa, Hmm. lembaganya apa. Kenapa kok yayasan ini kekeh gitu harus menggratiskan, biarpun Ah, harus ngos-ngosan untuk biayanya? iya iya. Jawabannya simpel, karena ketika kita berbayar, kita akan memikirkan dua hal. Yang Hmm. pertama mencari peserta yang siap untuk bayar, Ya, kemudian yang kedua, siap nombok nggak gitu. iya, kita harus punya modal yang besar juga. Iya, betul betul. Sedangkan kalau kita pakai yang gratisan, Heeh. kita bisa memanfaatkan semangat orang Indonesia dalam bersedekah, berinfak, Hmm. Dan itu mungkin lebih besar ya. lebih dan biayanya dananya lebih besar. Lebih iya, betul betul. Kita bisa masuk ke lembaga-lembaga CSR yang penting satu, himpun jaringan sebanyak-banyaknya, kuatkan doktrin jamaah sekuat-kuatnya, maka yayasan akan kaya sekaya-kayanya. Ini tentu tidak menyindir semua yayasan ya. Iya, yang tersindir pelaku. Yang tersindir pelaku. Kalau yang bersih ya nggak usah Iya, inilah. makanya bahkan ada salah satu tokoh di Indonesia itu kayak Gus Baha itu dalam salah satu YouTube-nya mengatakan, saya paling menganjurkan untuk anak yatim itu coba berikan dia hak asuhnya, coba berikan saja kepada akoribnya atau orang-orang terdekatnya atau yang Eh, masih menjadi wali-walinya, kepada pamannya, ibunya, yang dimana dia kalau pengen makan tinggal makan, tidak dibatasi oleh program-program, dan yang paling penting tidak dieksploitasi. hmm, Kenapa? Karena ini akan membahayakan si anak yatim, dan juga ya membahayakan si anak yatim maksudnya anak yatim jadi tidak tahu siapa keluarganya sebenarnya, siapa ya akoribnya benar. sebenarnya. Kemudian yang kedua membahayakan si lembaga karena nanti akan dihisap. Oke teman-teman, mohon maaf tadi tiba-tiba mati ya kameranya. Kita lanjutkan ya tadi tentang eksploitasi dan hisab eksploitasi dan hisab yang tidak main-main di anak Iya, yatim. eh Mungkin lanjut pertanyaan saya mungkin tentang apa namanya menjamurnya yayasan di Indonesia tanpa apa ya tanpa semacam pengawasan yang sistematis gitu. Jadi seolah yayasan mau membuat yayasannya seperti apa, lembaga sosialnya seperti apa, itu seolah-olah dibiarkan gitu. Itu kira-kira gimana? ya untuk masalah dibiarkan sih sebenarnya mah kayaknya enggak ya pemerintah, Ah, biar enggak terlalu bermasalah dengan pemerintah. Pemerintah kayaknya enggak membiarkan hal-hal semacam itu untuk lembaga-lembaga yang memang terdaftar di departemen-departemen terkait seperti yayasan yang bergerak di bidang pelatihan. Itu pasti ada pengawasan dari Disnaker dan juga dinas sosial, atau hmm, lembaga yang bergerak di bidang sosial itu pasti ada pengawasan dari dinas sosial atau lembaga keagamaan. Kan kalau keagamaan di Kemenak itu ada majelis taklim, kemudian ada pontren, kemudian ada madrasah ya, dan banyak. Itu semuanya ada pengawasnya, ada emisnya dan yang lain-lain. Intinya untuk lembaga-lembaga yang benar-benar terdaftar secara resmi di dinas-dinas terkait atau mm, mendapatkan izin operasional dari dinas terkait, itu bisa dipastikan pasti ada pengawasan. Nah, hmm, cuman yang jadi masalah, sejauh mana pengawasan ini atau sekokoh apa pengawasan ini mengawasi kinerja yayasan-yayasan. nah, Karena kan pada akhirnya sekeras-kerasnya pengawas ya bisa tunduk juga dengan amplop misalnya, waduh, atau ampau. Ya, ya, tapi itu kayaknya di Indonesia nggak ada karena orang-orang Indonesia itu ikhlas-ikhlas dalam masih mendirikan semua, yayasan. Ya, tidak pernah memikirkan apa namanya profit, ya, ya.
biarpun yayasan itu bisa Amin. menjadi Amin. profit yang sangat menguntungkan. Apalagi anak yatim. Anak yatim itu investasi yang tidak akan pernah merugi. Nah, investasi lantabur. Kenapa? Dari kecil sampai dia, misalnya dari kecil ketika kita besarkan dia, itu nama yayasan kita ya, Masya Allah gitu, di Hmm. masyarakat. Biarpun kita nggak tahu di dalamnya mereka suka dibentak, suka disuruh, suka Hmm. dikasih tugas-tugas yang apa namanya, yang kadang-kadang melebihi tugas anaknya sendiri gitu. Ya ini Makannya jangankan juga makannya juga beda dengan menu yang ada gitu. ini jangankan diberi tugas ya. Ini kan yang kasus di Tangerang itu malah di apa dirusak ya masa depannya seperti itu sampai seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Bu, bahkan mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ya sebelum Yes. kita sholat maghrib ini ya sudah maghrib tentang formalisme lembaga atau formalisme ya misalkan kita mau buat lembaga pendidikan atau buat lembaga sosial. Mm-mm. Nah, sampai mana sih kemudian lembaga itu mesti diformalisme atau mesti diformalisasi? Misalkan saya ingin buat lembaga pendidikan atau gini lah, niat saya misalkan ingin mendidik generasi-generasi muda, Yes. ya saya kumpulkan aja lah anak-anak muda, Iya, terus saya diajar. kasih pengajaran tanpa Iya. dibikin formal gitu. Pun sama ketika saya ingin ingin apa menolong anak yatim. Ya udah, saya tolongin aja, saya Yes. sediakan satu camp rumah dan saya biasa kasih makan ke sana tanpa dilembagakan misalkan. Itu pure saya ingin menolong. Nah, menurut pandangan Habib gitu, apakah tepat ketika seseorang ingin menolong anak yatim atau membuat lembaga pendidikan tanpa diformalisasi gitu? Atau Eh, memang harus formal? bisa benar minnahiyah dan salah minnahiyah. Artinya dari janib yang saya dari sisi yang lain itu bisa dikatakan benar. Kenapa ya? Karena Hmm. memang eh, kita melakukan hal tersebut, dorongan kita adalah motivasi terbesar kita adalah keinginan dan juga mungkin ada apa ya? Ada keikhlasan dan ketulusan ketika Hmm. kita melakukan aktivitas tersebut. Makanya kita tidak dihantui oleh apapun. Tapi jika kita ingin berkembang, itu akan sulit untuk berkembang ketika kita tidak mengantongi izin-izin. Hmm. Bisa saja misal kita nanti disangkanya Bodong misalnya. bodong. Kalau kita ngasuhnya satu dua orang di dalam rumah kita ya nggak apa-apa, tapi kalau banyak Hmm. itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pendanaan juga akan sulit. Kita untuk CSR Hmm. misalnya, kita tetap membutuhkan izin, benar nggak nih? Ya, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin buka donasi misalnya, jadi masalah juga ini donasi. Kita ingin buka donasi otomatis kalau pakai rekening pribadi kita itu kayak tidak Sulit ya. Iya, meyakinkan ya sulit sulit. untuk apalagi orang yang nggak kenal kita, nggak kenal lembaga kita, itu akan sangat sulit dibandingkan ketika kita pakai rekening lembaga dan syarat untuk bikin rekening lembaga ya harus ada izin lembaga tersebut gitu. Hmm. Bahkan yang lebih sulit lagi bukan hanya sekedar yayasan, ada beberapa bank itu mewajibkan harus ada izin dinas terkait, izin operasional dinas Oh, terkait. sampai seperti itu Sampai ya. seperti itu Jadi ya. Kalau ya, bank seperti itu kayaknya lebih bagus menurut iya saya. iya Kenapa? benar-benar. Karena dituntut harus ada dinas terkait yang mengawasi lembaga kita. Iya, iya. Tapi mayoritas bank itu hanya mencukupkan dengan SK Kemenkumham Hmm, dan juga akta notaris. Yang dimana modal uang 3 juta 5 juta sudah bisa sudah mendapatkan bisa. dua surat tersebut. Ya, Akta Kemenkumham dan juga iya Kemenkumham dan juga akta notaris. ya. Dan apa ya? Ya ini jadi dilema juga kan Jadi sebetulnya. dilema. Dan ya sayangnya kan masyarakat bukan masyarakat kita lah ya, masyarakat nggak tahu ini di mana ya. Masyarakat Konoha. Kadang sok-sokan gitu, Bib. Berarti kan ngurus anak yatim, bikin lembaga pendidikan itu kan kita harus cukup dulu kan sebetulnya Yes. supaya kemudian kita nggak pakai jalur orang lain dulu meskipun ya misalkan dihalalkan lah ya nyari donatur dan lain sebagainya tapi sebisa mungkin pribadi kita personal kita itu selesai terlebih dahulu gitu kan karena tadi dikhawatirkan kita bikin lembaga dulu lembaga sosial yayasan dan lain sebagainya terus lanjut nyari anak yatimnya ketika udah ada anak yatimnya lanjut nyari donaturnya kan nggak seperti itu kan harusnya kan. Ya kalau harusnya justru yang berkembang saat ini seperti itu. Oh,
Makanya bahkan ada forum-forum khusus tuh. Misal saya punya uang banyak mau Hmm. bikin lembaga yatim, ya bikin aja, urus semuanya, keluarin Hmm. modal gitu. Karena ada Oh, tapi pakai ada uang iya, pribadi gitu. ada kemungkinan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan balik modal. Ini investasi. Heeh. Dari mana dapat santrinya? Bisa kita minta ke forum-forum yang berkaitan dengan tersebut. Hmm. Ya syukur-syukur kalau misalnya ya, tapi kayaknya memang di Indonesia kayak gitu. Niatnya itu benar-benar tulus. Kayaknya kamu kesusahan nih terlalu banyak. Asuhan kamu sini saya bantu masukin ke Hmm. sini sebagian biar beban kamu juga berkurang. Tapi kalau misalnya dibalik, saya Hmm. punya banyak nih. Iya. Saya kasih ke kamu ya 25 atau 50 anak. Heeh. Yang setiap infak dan donasi yang Saya minta dihasilkan berapa dari mereka persen saya gitu. minta 25% misalnya. Aduh. Aduh. Karena anak yatim kan jadi bahan jualan. Hmm. Bahkan kalau kita scroll Facebook, TikTok, IG, bahkan Hmm. muncul di iklan-iklan YouTube dan yang lain-lain, Anak itu pasti yatim anak sambil pegang yatim. Quran gitu ya. Yes. Bahkan pernah ikut apa namanya? Seminar atau webinar ya, bukan seminar. Webinar tentang fundraising Hmm. lembaga sosial, fundraising yayasan. Hmm. Salah satu tips membuat konten agar cepat cuan itu dengan menjual kesedihan-kesedihan yayasan. Wah, ngeri, ngeri, ngeri. Misal, ini kita kekurangan beras Hmm. untuk 20 anak yatim di rumah yatim kami. Hmm. Jika Wah, Anda itu tidak berdonasi sekarang, maka artinya Anda membiarkan mereka kelaparan. terus ada Qala ayatnya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Ada wa dalil kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang membiayai seperti anak yatim ini dua jari. seperti ini di dalam surga. Waduh, 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 waduh. Yang pertama hadis dieksploitasi, yang kedua anak yatimnya dieksploitasi, Hmm. tinggal yang ketiga mudah-mudahan dia nggak dieksploitasi di neraka. Tapi menurut pandangan Habib yang seperti itu apa boleh nggak sebenarnya? Misalkan niat-niat orangnya tulus misalkan. Ya Terus tulus ya nggak apa-apa ya, karena memang dianjurkan. eh, Anak yang yatim jadi masalah berarti personalnya kan ya? iya, dianjurkan kita itu untuk apa namanya mensupport kehidupan anak yatim, menghidupi anak yatim. Hmm. Yang nggak dibolehkan itu adalah kita mengatasnamakan dia kemudian mencari kekayaan dari situ. Hmm. Kenapa? Ketika kita mengatasnamakan anak yatim dan kita mendapatkan dana, otomatis dana itu adalah dananya anak yatim. Iya, iya. Tetapi kebanyakan lembaga-lembaga yatim, ketika ada acara-acara, anak yatimnya pakai kolbak misalnya, Hmm. atau bahkan ada yang jalan kaki, si pengasuh-pengasuhnya naik Mobil. motor, naik mobil, Iya, iya. sampai di sana pengasuhnya duduk paling depan, kursi sofa yang terhormat, anak yatimnya duduk paling belakang. Kapan mereka maju? Sesi foto dokumentasi. Buat laporan ke Buat donatur. laporan santunan anak Ya, yatim. Terima kasih kepada seluruh donatur. ya baik. Aduh ini ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Itu mah di negeri lain, nggak ada di Indonesia. Ikhlas dan tulus semuanya. Tapi tadi ya, saya disclaimer bahwa kita tidak menyalahkan konten-konten semacam itu tentang apa sistem donasi dan lain sebagainya. Tapi yang salah tadi adalah personalnya. Yes. Nah, tinggal kita timbang saja personality dari masyarakat Indonesia itu banyak yang sudah selesai, sudah beres, sudah baik maksud saya, atau kebanyakan yang ya tadi mengeksploitasi anak yatim dan lain sebagainya. Itu saya tanyakan lah ya ke netizen semuanya. Silakan sertakan di kolom komentar. Mungkin episode kita sampai sini dulu Bib ya. Sip. Berhubung sudah maghrib dan ini agak tegang ya. Baik, sampai jumpa kawan-kawan di podcast Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.